Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebentar lagi Anda akan mendengarkan ringkasan dari sebuah kitab yang diambil dari sumber yang kredibel. Kami menyajikannya dengan bahasa yang mudah dipahami untuk menambah wawasan kita semua. Selamat mendengarkan. Akidah seorang mukmin oleh Imam Al-Ghazali rahimahumullah. Seorang mukallaf sebagai seorang yang sudah baligh dan berakal wajib meyakini makna dari kalimat tauhid asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Jika ia membenarkan Rasulullah SAW, maka ia juga harus meyakini sifat-sifat Allah SWT. Allah adalah zat yang maha hidup, berkuasa, mengetahui, berbicara dan berkehendak. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Dia maha mendengar dan maha melihat. Namun seorang mukmin tidak diwajibkan untuk meneliti hakikat sifat-sifat Allah tersebut atau memahami apakah kalam dan ilmu Allah bersifat qadim atau baru. Bahkan tidak masalah jika hal ini tidak pernah terlintas dalam pikirannya sampai ia meninggal dunia dalam keadaan beriman. Ia tidak diwajibkan mempelajari dalil-dalil yang dikemukakan oleh para ahli kalam. Selama hatinya meyakini kebenaran, walaupun tanpa dalil dan argumen yang kompleks, ia sudah dianggap sebagai mukmin. Rasulullah tidak membebani lebih dari itu. Begitulah keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat awam pada masa Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kecuali mereka yang berada di negeri-negeri di mana perdebatan tentang qadim dan barunya kalam Allah SWT serta istawa dan nuzul Allah sering terjadi. Jika seseorang hanya sibuk dengan ibadah dan amal soleh tanpa terlibat dalam perdebatan tersebut, maka tidak ada beban apapun baginya. Namun jika seseorang memikirkan hal itu, maka minimal ia harus mengakui keyakinan para salaf yang mengatakan bahwa Al-Quran itu qadim, bahwa Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk, bahwa istawa Allah adalah benar, dan bahwa menanyakan tentang hakikatnya adalah bid'ah. Ia cukup beriman dengan apa yang dikatakan syariat secara global tanpa mencari-cari hakikat dan caranya. Jika ia masih ragu, keraguan tersebut bisa dihilangkan dengan penjelasan yang mudah dipahami walaupun tidak memuaskan bagi para ahli kalam. Itu sudah cukup dan tidak perlu pembuktian dalil yang rumit. Namun lebih baik lagi jika keraguannya itu bisa dihilangkan dengan dalil yang sebenarnya. Sebab dalil tidak sempurna kecuali dengan memahami pertanyaan dan jawabannya. Bila sesuatu yang samar itu disebutkan, hatinya akan ingkar dan pemahamannya tak mampu menangkap jawabannya. Sebab sementara kesamaran tersebut tampak jelas dan membingungkan sehingga sukar dipahami akal. Oleh karena itu, para salaf tidak mau mengkaji dan membahas masalah ilmu kalam untuk kepentingan masyarakat awam yang lemah. Adapun orang-orang yang sibuk memahami berbagai hakikat, mereka memiliki telaga yang sangat membingungkan. Tidak membicarakan masalah ilmu kalam kepada orang awam adalah seperti melarang anak kecil mendekati pinggir sungai karena takut tenggelam. Sedangkan orang-orang tertentu diperbolehkan karena mereka mahir dalam berenang. Hanya saja ini merupakan tempat yang bisa membuat orang lupa diri dan membuat kaki mereka tergelincir. Orang yang akalnya lemah merasa akalnya sempurna. Ia mengira dirinya bisa mengetahui segala sesuatu dan merasa dirinya termasuk orang hebat. Bisa jadi mereka berenang dan tenggelam di dalam lautan tanpa mereka sadari. Hanya segelintir orang saja yang menempuh jalan para salaf dalam mengimani para rasul serta dalam membenarkan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang diberitakan rasulnya tanpa mencari dalil-dalil dan argumen. Mereka sibuk dengan ketakwaan. Ketika Rasulullah SAW melihat para sahabatnya sibuk berdebat, beliau marah hingga memerah kedua pipi beliau dan berkata,
Apakah kalian diperintahkan untuk ini? Kalian mengumpamakan sebagian isi kitabullah dengan yang lain. Perhatikan, apa yang Allah perintahkan pada kalian, kerjakanlah. Sedangkan apa yang dilarang, tinggalkanlah. Ini merupakan peringatan terhadap manhaj yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.